Nama lengkap saya Fridolin Helni dengan NPM 23103197. Di sini saya akan melakukan bimbingan dan konseling kepada salah satu anak di SD. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah bimbingan dan konseling. Silakan masuk. Baik, silakan perkenalkan diri dulu ya. Selamat pagi Ibu, saya Michelle, saya berasal dari, saya ingin menceritakan tentang pembulian saya di sekolah. Oke, selamat pagi juga Michelle. Terima kasih sebelumnya karena adik Michelle sudah menyediakan waktu dan meluangkan waktu untuk berkunjung di ruangan Ibu, di ruangan BK. Sebelumnya Ibu mau tanya ini dulu, kabarnya Michelle. Bagaimana kabarnya Michelle hari ini? Baik Ibu, tapi agak sedih sekali. Sebelumnya kita harus sepakat dulu berkaitan dengan waktu konseling kita nanti, karena di sini nanti Ibu akan memberikan konselingnya kepada Michelle itu dengan jangka waktu 30 menit. Apakah adik Michelle bersedia dan bersetuju dengan kesepakatan kita? Setuju? Setuju. Oke, terima kasih. Oke, baik Michelle, terima kasih kamu sudah berkunjung ke ruangan BK-nya. Di sini Ibu harap nanti adik Michelle itu menceritakan semua segala permasalahan yang adik Michelle alami selama ini. Pokoknya adik Michelle tuh jangan sembunyi sedikit pun permasalahan, harus ceritakan semua di Ibu. Dan di sini nanti Ibu akan memberikan sedikit solusi berkaitan dengan permasalahan yang adik Michelle alami. Sebelumnya di sini itu Ibu menjelaskan apa itu konseling. Konseling itu pemberian bantuan kepada untuk memecahkan masalah dari konselor. Dan di sini nanti konselingnya itu Michelle sendiri dan saya selaku konselornya yang akan mendengarkan permasalahan dari adik Michelle dan memberikan solusi berkaitan dengan permasalahan yang adik Michelle ceritakan nanti. Dan sebelumnya di sini ada beberapa asas yang harus kita jalankan nanti selama proses konseling kita berlangsung. Yang pertama itu nanti ada asas kerahasiaan. Di sini nanti adik Michelle itu tidak usah takut, tidak usah malu, harus percaya diri, dan juga adik Michelle juga harus percaya kepada Ibu, karena nanti Ibu itu tidak akan menceritakan permasalahan yang adik Michelle alami itu ke orang lain. Nanti Ibu nanti akan menjaga kerahasiaan. Yang kedua itu asas keterbukaan. Di sini nanti adik Michelle itu harus terbuka berkaitan dengan masalah apa saja. Misalnya tadi adik Michelle datang ke sini itu dengan tujuan untuk menceritakan masalah yang adik Michelle mau ceritakan. Di sini nanti adik Michelle itu harus menceritakan semua masalah yang adik Michelle alami. Baik, kita langsung saja ke apanya nanti ya, ke intinya itu. Baik adik Michelle, di sini nanti dinyatakan apa permasalahan yang adik Michelle mau ceritakan saat ini. Saya mau ceritakan Ibu tentang bully yang setiap hari saya alami. Hari-hari saya kena bully Ibu. Kalau begini Bu, kalau kami Ibu, kalau dalam satu kelompok menari itu pasti mereka bilang begini, mungkin mereka iri atau apa. Salah bilang begini, kalian kalau mau satu kelompok dan kami mai sudah Ibu, akhirnya mereka kayak sindir. Akhirnya Ibu, mereka ini kata-kata yang tidak baik kepada saya Ibu. Mereka bilang saya hanya pergi makan, saya hanya ingin memakan uang yang sudah dikumpul kepada saya kayak Ibu. Saya sudah apa Ibu, saya sudah bilang begini, kalian ini Kang. Sampai mereka Ibu bocorkan saya punya rahasia ke kelas lain, kelas. Akhirnya Ibu, satu sekolah nanti Ibu mungkin risik kepada saya Ibu. Malu punya adik kelas macam saya, malu punya teman macam saya Ibu. Begitu kayak Ibu. Dengan ini mereka Ibu kata-kata saya di status kayak Ibu, macam tidak tahu malu, macam orang gila saya buatnya. Saya langsung bilang begini, kalian iri dengan kehidupannya saya kah? Mereka bilang, untuk apa saya iri kepada kau itu hanya untuk memanfaatkan adik kelas. Saya langsung bilang begini,
memangnya saya pernah memanfaatkan adik kelas berkelas bilang begini, Bu. Ini iya, hari-hari kau manfaatkan adik kelas. Sana suka ibu. Sana suka begini. Biar sudah tahan. Kalau begitu bilangnya kalian. Saya lah suka ibu. Rasa permalukan di kakak kelas yang lain, permalukan di adik kelas yang lain, ibu. Saya ibu merasa sendiri, ibu, merasa sedih, merasa yang tidak diperlakukan dengan baik, ibu. Terkadang mereka, ibu, suruh saya, ibu, ini apa? Kunci saya ke ibu di dalam ruangan WC. Kalau begini, ibu, kalau saya tidak mau disuruh mereka, berarti mereka akan membocorkan rahasia saya, ibu. Demikian cerita saya, ibu. Oke, baik Adik Grace, terima kasih untuk ceritanya atau kejadian yang dialami. Baik, kira-kira siapa saja yang terlibat dalam kejadian bully itu? Misalnya siapa saja yang terlibat, yang ikut membuli Adik Grace? Satu kelas, ibu. Satu kelas terkadang begini, kelas sebelah juga ikut, ibu. Jaring saya buka, ibu, tidak bisa melawan toh. Hanya saya seorang diri saja. Iya, ibu, itu, ibu. Kapan terjadinya itu? Misalnya mereka bully itu kapan? Apakah setiap hari atau ada saat-saat tertentu? Saat tertentu saja, ibu. Kalau mereka tidak buat apa-apa, berarti mereka pergi ke kelas, dobrak saya. Sudah, ibu, tidak ini buat masalah dan mereka tuh, ibu. Saya juga, ibu, merasa sedih, ibu. Berarti mereka sengaja melakukan bully ini kepada Adik Grace tanpa ada permasalahan atau apa sebelumnya? Iya, ibu. Guru-guru juga, ibu, mempersalahkan saya, ibu. Saya, ibu, tidak punya salah, mereka juga, ibu, begitu, ibu. Biar mereka yang salah sebentar, ibu, tapi saya yang salah. Sana bilang begini, biar saja, sudah mungkin ini jalan waktunya untuk saya. Mungkin ini hari sialnya saya. Oke. Kira-kira tempat mereka bully itu apakah hanya di kelas atau mungkin ada di tempat lain selain di kelas? Misalnya di luar kelas atau di luar sekolah, mungkin saat bermain pas pulang sekolah atau seperti apa? Bermain, ibu, pas sudah pulang sekolah, ibu, pas ini di luar jam sekolah, ibu, hari-hari, ibu, saya merasakan sakit hati, ibu, merasakan ini Sakit hati dengan perlakuan mereka. iya, ibu. Berarti mereka melakukan ini sengaja sekali, sengaja mengganggu, membuli Adik Grace. Iya, ibu. Bagaimana ini? Apakah Adik Grace itu punya teman atau punya sahabat yang membantu atau seperti apa? Punya, ibu. Iya. Coba Adik Grace ceritakan itu, apakah teman berapa itu teman, siapa saja teman yang selalu menguatkan Grace itu saat teman-teman atau kelas lain membuli Grace itu, apakah ada teman atau sahabat yang menguatkan atau membantu Grace? Mereka, ibu, selalu menguatkan saya. Mereka bilang tidak boleh putus asa, nanti kami membantu kau. Mereka, ibu, kalau saya juga tidak bawa sarapan, berarti mereka yang bantu, ibu. Teman atau apa? Teman kelas? Itu, ibu, teman kelas. Itu tadi sahabat, ya, ibu. Namanya mereka ada Niken, ada Franda, ada ini Tasya, ada banyak, ibu. Tapi mereka tidak ikut itu permasalahan, ibu. Oke, Adik Michelle, ibu mau tanya dulu, bagaimana perasaan Michelle saat Michelle itu dibully oleh teman-teman Michelle? Sakit hati, ibu, rasa yang tidak perlakukan baik, rasa yang tidak diadil. Tidak dapat keadilan. Oke, Michelle tuh merasa sakit hati dengan perlakuan mereka setiap kali mereka membuli Michelle. Oke, baik Michelle, terima kasih kamu sudah menceritakan semua permasalahan yang kamu alami selama di sekolah, ya, di sekolah maupun di luar sekolah. Di sini nanti ibu akan memberikan solusi ataupun memberikan sedikit solusi yang memberikan solusi berkaitan dengan masalah yang Adik Michelle alami selama ini. Oke, baik Michelle, di sini nanti ibu akan memberikan solusi berkaitan dengan permasalahan yang Adik Michelle sudah ceritakan kepada ibu di ruangan BK ini. Ibu akan memberikan solusi itu. Yang pertama itu, Adik Michelle itu
nanti adik Michelle itu harus berani untuk melapor di siapa sebenarnya, di guru apa misalnya balik kelas guru balik kelas ataupun orang tua. Adik Michelle itu harus menjaga jarak dengan siapa yang membuli adik Michelle, misalnya teman kelas tadi toh, teman kelas atau teman kelas sebelah. Adik Michelle tuh misalnya ada mereka toh, adik Michelle tuh tidak boleh mendekat, harus jaga jarak dengan mereka. Yang ketiga itu melatih respon asertif. Di sini nanti misalnya contoh kalimatnya nanti tolong berhenti, saya tidak nyaman. Misalnya saat mereka sedang membuli adik Michelle, harus adik Michelle itu berkata tegas, bilang gini, tolong stop membuli saya merasa tidak nyaman karena kalian sudah membuli saya gitu. Yang berikut itu misalnya adik Michelle itu harus bilang, saya tidak suka diperlakukan seperti ini, saya merasa sakit hati dengan perlakuan teman-teman gitu ya. Harus begitu. Ibu, kalau saya ibu sudah omong begitu, mereka tambah bully. Kalau saya kasih tahu ke orang tua atau kasih tahu di balik kelas, pasti mereka ibu bilang begini, tunggu kau di jangkauan sekolah sebentar. Jam pulang sekolah? Ya, pasti kena pukul itu sebentar ibu. Kena pukul, kena ejekan, atau kena yang mengker semua rahasia kak ibu. Salah begini, kalian tidak bisa begini kah? Tidak bawa orang tua. Saya sudah mengadu ibu. Saya punya bapak sudah berapa kali ke sekolah, tetapi mereka bilang gini, tunggu kau jam sekolah, waktu pulang sekolah sebentar ibu. Oh, berarti adik Michelle sudah berusaha untuk menjaga diri, misalnya sudah melaporkan ke guru balik kelas ataupun orang tua, tapi mereka tetap melakukan bully, begitu? Iya ibu. Berarti mereka itu masih mau membuli adik Michelle walaupun sudah melaporkan ke pihak yang akan membantu adik Michelle. Mungkin di sini nanti adik Michelle itu harus meningkatkan percaya diri, harus melatih untuk berbicara kepada mereka, bilang kepada mereka untuk stop melakukan bully begitu, dan harus ke pihak yang benar-benar membantu adik Michelle. Nah, yang berikut itu di sini tadi harus meningkatkan percaya diri juga ya. Percaya diri, guru atau orang tua dapat membantu dengan memberikan pujian positif. Oke adik Michelle, mungkin itu beberapa solusi yang ibu berikan pada kesempatan ini. Nanti kalau misalnya adik Michelle itu ada waktu lagi, bisa datang ke ruangan ibu lagi ya, ke ruangan BK. Baik, bagaimana perasaan adik Michelle setelah menceritakan semua kejadian yang adik Michelle alami kepada ibu? Lega ibu, merasakan berani untuk melaporkan diri, merasa berani untuk bentak mereka ibu. Saya sudah lega ibu. Oke, adik Michelle tidak juga harus membentak mereka, tapi adik Michelle harus ngomong baik-baik dan harus percaya diri, ngomong tegas-tegasnya memang. Kalau adik Michelle itu tidak mau diperlakukan seperti itu dan harus ngomong lebih tegas lagi kalau adik Michelle itu benar-benar sakit hati kalau teman-teman melakukan bully kepada adik Michelle ya. Sekian dan terima kasih ibu. Saya juga ibu lega dengan ibu punya bicara tadi. Terima kasih ibu sudah memberikan solusi atau memberikan penguatan ya. Ibu. Berarti adik Michelle sudah merasa lega berkaitan dengan permasalahan adik Michelle alami tadi, karena ibu sudah memberikan sedikit walaupun sedikit penguatan ataupun solusi berkaitan dengan permasalahan yang adik Michelle alami selama ini. Baik adik Michelle, mungkin itu saja yang ibu dapat bantu untuk saat ini. Mungkin kalau ada waktu lagi minggu depan ataupun minggu berikutnya, kalau adik Michelle ada waktu lagi atau berkesempatan untuk datang ke ruangan ibu, ibu sangat bersedia menerima adik Michelle lagi. Baik, terima kasih ya. Ibu pulang dulu. Terima kasih ibu. Oke, hati-hati. Ya ibu.